Mengapa tidak pernah ada Bapa itu juru selamat? Ya saudara-saudara, juru selamat, saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Juru selamat itu penting nggak bagi orang Kristen? Penting ya. Orang masuk surga bisa nggak tanpa juru selamat? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Loh Pak, juru selamat kan baru ada saat perjanjian baru. Salah. Sejak perjanjian lama sudah ada juru selamat. Di dalam Yesaya 63 ayat 9 ya, 8 dan 9 itu sudah ada juru selamat. Ya. Bukan duta, bukan utusan, tetapi ia sendiri yang datang menyelamatkan. Itu definisi juru selamat adalah bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendiri yang datang menyelamatkan tuh. Jadi kalau Anda mendefinisikan juru selamat yang di bumi ini, di bumi perjanjian baru ya, itu adalah Yesus ya. Pernah ada nggak juru selamat itu Bapa? Tidak pernah ada. Pernah ada nggak juru selamat itu Tritunggal? Tidak pernah ada. Jadi bagaimana nasib 85% gereja yang menolak juru selamat itu Allah? Ya, ini kan blundernya gereja ya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, betul? Betul. Juru selamat Tuhan, siapa itu? Yesus Kristus, ya. Bahkan kata-kata yang sangat simpel ya. Saya mencipta lagu ya. Yesus Tuhan Allah, by Henry Tandianta, ya. Yesus, saya khotbah ini selalu ada kata-kata by. Gitu. Judul by HTD. By itu apa sih artinya? Oleh. Ya. Juru selamat oleh Yesus. Itu juru selamatnya Yesus atau bukan Yesus? Yesus. Ya. Lagu Yesus Juru Selamat by Henry Tandianta. Lagu Yesus Juru Selamat itu ciptaannya HTD bukan? Ciptaannya HTD. Hanya kata-kata by kayak gitu pendeta yang sekolah doktor 9 tahun bingung. Juru selamat itu by, artinya juru selamat itu Allah oleh Yesus Kristus. Lah iya. Terus tapi Allah itu Bapa. Rene orang gajul ya pendeta kayak gitu tuh ya. Pendeta yang kayak gitu. Ya, misalnya baca Yudas 1 ayat 25 ya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, paham Pak, Allah yang esa. Tuhan kita paham. Juru selamat kita paham oleh Yesus Kristus. Lalu juru selamatnya itu Yesus Kristus atau siapa? Yesus Kristus. Juru selamatnya itu Allah yang esa bukan? Iya. Kenapa Yesus bukan Allahmu? Kalau Yesus Kristus itu juru selamat dan Allah yang esa. Kenapa Allahmu Bapa? Ya. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3 ya. Allah juru selamat kita. Jadi juru selamat itu harus Allah. 85% gereja menolak juru selamat itu Allah. Mengakui iya. Jadi juru selamat itu harus Allah dan harus Yesus. Gak bisa juru selamat kok Bapa, gak bisa. Gak bisa ya. Yudas 1 ayat 4, satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, satu-satunya juru selamat siapa? Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu Tuhan iya, betul. Allah iya, betul. Makanya Yesus berkata, aku Tuhan Allah. Ini pendeta-pendeta yang sekolah doktor itu kenapa gak paham ya? Romo-romo 12 tahun kamu sekolah loh. Ya. Kenapa tidak paham? Karena memang Bapak takut kehilangan Bapak. Kalau sampai Bapak itu hilang, gereja itu runtuh, Pak. 85% gereja itu runtuh. Maka mereka tetap mempertahankan Bapak. Juru selamat Bapak. Nggak ada ayatnya, nggak penting, Pak. Ayat nggak penting. Yang penting itu juru selamat itu Bapak. Karena mereka memang nanti menjadi musuhnya Yesus dalam perang Harmagedon, musuh anak domba. Udah jelas-jelas ya. 666 Wahyu 13 ayat 16 17 18 Wahyu 13 16 17 18 yaitu ada tanda di dahi dan tangan kanan. Ini kan jelas banget ini. Siapa umat yang begini?
demi nama binatang yang aku sembah. Ada nggak yang begini? Jelas tangan kanan menuju ke dahi, kurang apa lagi? Ya. Jadi itulah 666. Selama ini Anda sering loh sejak Pendeta Henry Tandianta menjelaskan tentang 666, tidak pernah ada lagi pendeta di luar sana dan romo di luar sana berani membahas 666. Nih. Ya, sambil menyebut the beast, binatang-binatang yang disembah. Kenapa Alkitab memakai lambang-lambang binatang ya, binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari bumi. Kenapa? Karena binatang itu sesuatu yang ya sudahlah, Anda tahu sendirilah. Kalau sesuatu dilambangkan binatang itu kan artinya kan betul-betul sesuatu yang sangat ya, sangat menyimpang gitu. Dilambangkan aja pakai binatang ya. Ini binatang yang untuk melambangkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan Allah ya. Ini 666 ya. Paham ya? Terus juru selamat tidak pernah Bapa, tidak pernah. Hal yang sangat simpel seperti ini kenapa sulit sekali untuk dipahami oleh 85% yang ngaku gereja. Para pendeta dan para romo-romo, apa pikiranmu itu tumpulnya di mana? Tumpulnya di mana pikiranmu? IQ-mu itu tidak nangkepnya di mana? Ketika Anda membaca misalnya Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat, Tuhan kita oleh Yesus Kristus. Saya mencipta lagu Yesus engkau Tuhan Allah kami baik, Pendeta Henry Tandianta. Saya mencipta lagu Yesus Tuhan Allah kami oleh Pendeta Henry Tandianta. Apakah saya itu pencipta lagu itu? Ya, hanya oleh karena kata oleh gitu. Itu sama saja dengan pada mulanya firman bersama-sama. Hanya karena kata bersama-sama Anda tidak paham bahwa Allah itu roh dan selalu satu roh dan roh yang sama. Jadi roh Allah yang esa, roh Tuhan, ya, juru selamat itu sama satu roh. Siapa? Yesus. Ya, sekolah 12 tahun untuk jadi romo, sekolah 9 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya sedih ya. Sedih, betul-betul sedih. Ya, 85% yang ngaku dirinya gereja, ya, dimotori oleh pendeta-pendeta dan romo-romo kualitasnya kayak begitu. Itu semua gara-gara belajar teologi. Saya sering mengatakan waktu dia belajar teologi, para pendeta, para romo itu belajar teologi. Hari pertama, pelajaran pertama, jam pertama kali sudah salah. Karena beresit bara Elohim. Gara-gara itulah seluruh Alkitab itu jungkir balik. Ya, beresit bara Elah. Diganti beresit bara Elohim. Mbok coba kamu klik di Google. Elohim adalah bentuk jamak dari dari Elah. Jadi Elohim itu jamak. Jadi kamu masuk kuliah teologi yang sering saya sebut teolologi, baru pertama kali masuk itu sudah belajarnya salah. Ya. Ya seperti itu ya. Mengapa tidak ada juru selamat itu Bapa? Nggak ada. Juru selamat ya Yesus. Ya. Ya. Jika juru selamat itu Allah, bagaimana nasib gereja? Bubar jalan. Ya.